Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, selamat datang di 1% Podcast. Kembali lagi bersama aku, Kiki, untuk membahas topik terkait career and productivity. Hari ini aku kedatangan tamu spesial nih, karena biasanya kan aku podcastan bareng mentor 1% gitu. Atau mungkin kadang-kadang aku bawa psikolog, atau mungkin bawa teman-teman sama 1%. Kali ini kita kedatangan tamu eksternal gitu, dan biasanya mungkin kalian pada dengar aku ngomongnya gue lo, kali ini aku akan memanggil nama aku sendiri sebagai aku gitu. Ya semoga kalian bisa membiasakan ya. Dan topik ini kebetulan cukup seru karena aku yakin banyak yang bisa relate dengan tipe productivity yang seperti ini nanti yang akan aku bahas dalam obrolan ini gitu. Aku akan ajak langsung aja bintang tamunya yang berasal dari Biro Psikologi Dinamis. Aku perkenalkan dulu di sini Kak Ranisa Tristi sebagai bintang tamu 1% Podcast kali ini. Halo Kak Isa. Halo Mas Kiki, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Jadinya aku kamu ya kalau sama orang Jogja ya. Kesat kamu tahu eksternal sih Kak, nggak harus orang Jogja. Iya juga ya. Terkait topik nih, kita kan kita bakal bahas tentang productivity kan nih Kak gitu. Dan untuk user ke para perseners nih, kakak bisa nggak kayak semacam kasih clue gitu, kita tuh mau bahas tipe productivity apa sih? Iya ya, karena bahasnya productivity ya, jadi jelas nih kita lagi bahas bagaimana hasil karya gitu ya, hasil kerja kita sehari-hari. Ya teman-teman, jadi kalau bahas productivity hari ini saya sama Mas Kiki tuh mau diskusi soal bagaimana individu-individu, orang-orang, teman-teman yang lagi sekolah, kerja, kuliah gitu ya, yang punya kecenderungan untuk detail banget lihat hasil kerjanya, yang fokus banget untuk meningkatkan hasil kerjanya itu semaksimal mungkin. Nah kira-kira udah bisa tebak kali ya kita mau bahas apa? Ya bahas perfeksionis. Saya langsung kasih jawaban aja ya. Perilaku semacam kayak lagi ngerjain dokumen, terus habis itu kita kepikiran, aduh ini angka satu parah, atau kayak bahkan kayak kita lagi ngerjain udah 10 halaman lebih, tiba-tiba menemukan ada typo di halaman ketiga, kita bisa notice seperti itu, kayak wow. banget. Hal seperti itu, sebenarnya aku kadang salut dengan orang perfeksionis, atau jangan-jangan aku sendiri perfeksionis, aku bingung juga sebenarnya. Jangan-jangan ya. Iya. Oh Mas Keke. Jadi memang apa ya, sisi perfeksionis itu mungkin ya beberapa orang merasa bahwa dirinya punya itu. Mungkin merasa gue banget gitu ya, aku banget. Ada yang ngerasa kayaknya aku nggak sedetail itu deh. Tapi biasanya poin dari perfeksionisnya adalah kalau teman-teman nih ngerasa tuh kayak Mas Kiki bilang tadi, mulai udah pas lagi ngerjain tugas kayaknya sibuk banget ngelihat detail-detail kecil tuh, kayak duh ini kayak marginnya belum rapi deh, ini udah kelar ya, duh ini kayaknya masih belum lurus deh, ini kayaknya kalimatnya belum selesai, jadi dibaca diulang-ulang terus gitu ya. Nah, dalam beberapa sisi ada yang enjoy melakukannya ya, tapi beberapa orang kadang stres sendiri ya karena terlalu detail melihat, duh ini kenapa salah mulu, kenapa kayaknya kurang bagus kalimatnya, kenapa kurang maksimal gitu ya. Akhirnya gara-gara fokus sama hal-hal kecil tadi dan karena punya alasan takut untuk salah gitu ya, bisa jadi kita punya dampak nggak bagus ke diri sendiri gitu ya, bisa jadi was-was terus gitu ya, banyak khawatir, banyak takut gitu. Tapi beberapa orang juga ada yang justru enjoy melakukan itu. Mungkin kita nanti bisa bahas detailnya ya, gimana ciri-ciri yang perfeksionis ya. Boleh Kak, boleh. Karena kalau dari apa yang kakak sebutin sebenarnya ada beberapa yang aku bisa relate. Jadi dalam pekerjaanku sendiri tuh aku kan
kebetulan juga memimpin beberapa orang gitu kan, sebagai ada yang sebagai writer, ada yang sebagai desainer gitu dan karena aku ngelit, jadi aku tugasnya mereview gitu kan Kak, dan kayak oke. Gitu karena suka merasa aja ketika aku review tuh ada poin-poin yang ini kurang nih, atau kayak kata-kata kurang, padahal itu kayak spesifik satu kata gitu. Karena kayak misalkan nantinya ketika didesain aku merasa ini nggak sesuai dengan copywriting gitu, nggak sesuai dengan layout di copywriting, atau ini kurang ke tengah, bahkan kayak bagi desainer ini udah ke tengah tahu, enggak bagiku belum. Iya tapi segitunya ya. Aku bisa relate banget sih Kak. Oke lah, kita langsung bahas aja kali tentang perfeksionisnya biar perseners nggak terlalu lama nunggunya gitu ya. Iya. Iya. Jadi terkait perfeksionis itu sendiri tuh definisinya apa sih Kak? Kayak gimana seseorang bisa dikatakan adalah seorang perfeksionis gitu? Iya, jadi kalau dulu ya Mas Kiki, perfeksionis itu dianggap sebagai orang-orang yang punya masalah gitu ya. Jadi masuk ke kategori psikopatologi tuh sebelum tahun 1950-an gitu. Jadi orang-orang yang dalam tanda kutip punya sisi neurotis gitu. Jadi banyak cemasnya, banyak sisi merasa tidak nyaman lah dengan pola kerjanya. Sekarang setelah itu banyak penelitian, kemudian disimpulkanlah sebuah definisi perfeksionis gitu ya. Jadi perfeksionis itu adalah orang-orang yang punya standar tinggi gitu ya, standar sangat tinggi untuk dirinya gitu. Dan biasanya kebiasaan meletakkan standar yang tinggi ini juga diikuti kebiasaan mengevaluasi diri yang cukup besar gitu. Jadi definisinya adalah orang yang punya standar tinggi gitu ya. Terus ketika dalam proses mencapai standarnya itu banyak banget tuh sisi-sisi yang mengevaluasi diri. Saya nyebutnya evaluasi ya, belum kritik gitu ya. Jadi banyak melihat tuh, aku tadi ngerjainnya gimana ya gitu. Kalau evaluasi kan cenderung mengulang ke belakang gitu ya, melihat, mereview lagi gitu. Jadi definisinya itu. Nah, tapi gara-gara dia banyak mereview ini gitu ya, kebanyakan orang bisa jadi jatuh kepada sisi yang kritik gitu. Akhirnya ada yang melaksanakan kerjanya gitu ya, melakukan pekerjaannya justru tidak nyaman karena terlalu banyak inner kritik gitu ya pada pekerjaannya gitu ya, pada apa yang sudah dia lakukan gitu. Sehingga si perfeksionis ini bagi para peneliti, saya mengacunya pada buku si Szymanski tahun 2011 gitu ya. Ada dua tipe jadinya gitu. Ada orang yang punya standar tinggi gitu ya, dan diikuti untuk mengevaluasi diri, tapi satu evaluasinya itu jatuh kepada kritik diri yang bikin dia jadi nggak nyaman lah dengan prosesnya. Kita sebut sebagai unhealthy perfectionist. Nah, ada orang-orang yang dengan standar tinggi kemudian mereview untuk kembali mengumpulkan energi supaya lebih baik lagi. Akhirnya perfeksionisnya jadi adaptif, positif, dan fungsional buat dirinya sendiri yang kita sebut sebagai healthy perfectionist gitu Mas. Jadi ada dua definisi gitu. Oke. Aku baru tahu loh ternyata perfeksionisme itu dulu sempat disebut sebagai masalah Kak. Itu benar-benar kayak aku baru tahu. Kayak aku kira itu hanyalah sebuah sebuah sikap atau sebuah attitude itu lah perfeksionisme itu. Ternyata dulu tuh sempat dianggap sebagai masalah mental ya jadinya. Oke. Lalu tadi kalau aku mau recap berarti perfeksionisme ini sendiri kan adalah seseorang yang memiliki standar tinggi gitu, tapi standar itu dia capai dengan evaluasi yang sangat mendetail, yang sangat dasar gitu-gitu ya Kak. Dan kadang evaluasi itu bisa berujung kepada sesuatu yang baik, kadang malah justru evaluasi tersebut menjadi sebuah kritik diri yang berlebihan gitu ya. Betul iya. Nah, oke. Itu aku sih nge-recapnya kayak gitu. Semoga tidak salah ya. Bener banget itu, udah membantu banget tuh, bener Mas. Jadi memang bentuknya kan dua ya. Nanti kita abis ini bisa cek tuh perbedaan healthy sama unhealthy-nya nih. Oh iya benar.
Oke deh, kalau begitu kita langsung bahas ke ininya aja, berarti ke healthy dan unhealthy perfectionist. Karena kan tadi sempat disinggung tuh bahwa ya ada orang yang dengan sikap perfeksionismenya itu bisa menjadi sebuah hal yang positif, bisa juga menjadi sebuah hal yang negatif. Nah, boleh nggak didefinisikan kayak healthy perfectionism itu dia bentuknya seperti apa gitu, dan dampaknya terhadap kesehatan fisik maupun mental kita gimana? Serta sebaliknya, di unhealthy perfectionism itu apa aja sih bentuknya gitu, kayak gimana bentuknya dan dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental kita itu apa? Oke, Mas Kiki, ya. Jadi nanti ini aku mau jelasin ya. Jadi ada beberapa aspek gitu ya yang dimiliki oleh teman-teman perfeksionis gitu. Aspek ini tuh dimiliki oleh teman-teman healthy sama unhealthy gitu. Nah, sekarang aku mau jelasin nih satu persatu poinnya yang bedain healthy sama unhealthy. Aspek pertama itu dua-duanya itu fokus sama zero mistake gitu ya. Nggak mau ada salah gitu ya. Jadi kalau bisa 0 kesalahan gitu. Nah, tapi ketika teman-teman yang healthy gitu ya, melakukan sebuah pekerjaan dan fokus pada zero mistake, fokusnya adalah pada problem solving. Gimana nih caranya biar pekerjaanku ini tuh maksimal, biar nggak ada sama sekali salahnya gitu. Oh iya, berarti aku harus detail ngeliatnya nih gitu. Oh iya, berarti aku harus memperhatikan ini gitu ya. Terus waktu melakukannya gitu ya, enjoy banget ya. Meskipun ya orang-orang di sekitarnya lihat, aduh kamu ngapain sih ngeliatin margin gitu banget, kenapa sih kamu bacain kalimat per kalimat gitu banget, ngikutin SPOK gitu banget gitu. Orang lain ngeliat dia gelisah, tapi dia sangat enjoy dengan hal itu, karena dia tahu problem solvingnya adalah aku pengen zero mistake sama pekerjaanku gitu. Nah, sedangkan sebaliknya, ketika teman-teman yang punya sisi unhealthy perfectionist, ini sambil kita lihat ke dalam diri juga ya, jangan-jangan kita punya sisi yang ini nih gitu. Fokusnya fokusnya adalah pada worst case. Jadi zero mistake, tapi fokusnya pada worst case. Aduh, gimana nih nanti kalau misalnya tulisan aku tuh dibaca sama dosen, terus dosen aku bilang aku kayak gini nih, bilang aku nggak teliti banget, kamu orangnya ini banget ya, kamu orangnya nggak baca ya sebelumnya gitu. Akhirnya fokus pada hal-hal buruk gitu, sehingga waktu baca detail per detailnya juga gitu, jadi stres, aduh masih kurang, aduh gimana nih gitu. Jadi waktu menjalani kegiatannya benar-benar sangat tidak enjoy, Mas Diki. Jadi benar-benar tertekan gitu sama apa yang sedang dia lakukan. Jadi sama-sama zero mistake, tapi dalam prosesnya beda. Itu satu. Nah, kita masuk aspek yang kedua nih. Aspek yang kedua adalah standar diri gitu. Dua-duanya itu punya standar yang tinggi gitu ya. Jadi aku pengen misalnya kalau ngerjain itu 100 halaman gitu ya. 100 halaman tuh menurutku adalah skripsi yang udah paling maksimal misalnya gitu. Ini adalah report tahunan aku yang paling maksimal gitu ya. Nah, saat teman-teman yang healthy, perfectionist melakukan itu gitu ya, dia punya standar dan standarnya itu tercapai gitu ya, ada rasa puas. Yeay, 100 halaman laporanku jadi nih gitu. Jadi happy dengan apa yang dia capai gitu. Wah, ada kepuasan tuh karena aku udah mencapai targetku sendiri gitu. Sedangkan kalau teman-teman yang unhealthy nih, pas 100 halaman, aduh kayaknya tadi masih kurang ini deh, masih kurang resume deh, aku kayaknya masih belum nambahin data yang ini deh gitu ya. Jadi nothing is good enough gitu, jadi nggak ada yang cukup gitu, rasanya kurang aja, meskipun kita udah letakin standar nih, udah ngasih sebuah titik gitu ya, kalau aku tuh ngerasa cukupnya segini, tapi tetap nggak ngerasa cukup gitu, ada aja yang bikin was-was gitu ya. Terasa ya Mas Kiki ya bedanya yang healthy sama unhealthy. Berarti mungkin kalau aku mau kalau aku mau ngulang lagi gitu, kayak aku mau recap, sebenarnya ada dua treatment yang bisa ditemui di orang yang healthy maupun unhealthy perfectionism. Itu yang pertama adalah standar yang tinggi terhadap pekerjaan, sama yang keduanya itu tentang zero mistake attitude gitu nggak sih Kak? Iya, betul. Ya, nah tapi mungkin yang membedakan si healthy dengan unhealthy-nya adalah di sisi kepuasannya mungkin ya. Kalau di healthy perfectionism tuh mereka punya standar yang mana, atau yang punya standar atau zero mistake attitude itu yang ketika itu terpenuhi mereka merasa puas semacamnya. Tapi
kalau si unhealthy perfectionism itu aku nangkepnya jadi kayak selalu merasa kurang, padahal kayak ya sebenarnya ini udah cukup gitu, tapi dia merasa ada yang kurang aja dan selalu merasa kurang, nggak bisa puas gitu ya Kak. Bener-bener banget. Oke. Kebayang. Kebayang ya. Mungkin sambil kita ya antara mengobservasi diri sendiri sambil observasi lingkungan ya, jangan-jangan ini teman-teman kita yang sedang terjebak juga nih sama unhealthy perfectionist gitu ya. Nah, aku mau masuk aspek yang ketiga nih Mas Kiki. Nah, jadi tadi kan standar diri sendiri gitu ya. Nah, sekarang aspek yang ketiga adalah saat sudut pandangnya itu mengenai ekspektasi orang lain gitu. Nah, ketika teman-teman yang healthy perfectionist, yang punya kecenderungan healthy perfectionist gitu ya, dia punya suatu kesukaan gitu ya, suatu hobi gitu, dia nggak masalah tuh kalau misalnya hobi dia itu nggak sama orang lain gitu. Jadi ya aku memang misalnya nih hobinya main TTS gitu ya, main yang detail-detail, apalah pokoknya sesuatu yang bikin dia tuh menganyam misalnya gitu ya, melakukan sesuatu yang detail gitu. Jadi oke, aku suka, ya ini diriku gitu. Nah terus ketika ada orang lain yang mengkritik dirinya sendiri gitu, kayaknya ini ada yang kurang deh gitu. Oh iya, makasih atas kritiknya gitu. Jadi orang ini firm dengan dirinya sendiri gitu ya, dia punya kesukaan dirinya sendiri, ketika ada yang kritik dia bisa nerima itu gitu. Sedangkan teman-teman yang unhealthy perfectionist gitu ya, waktu ngelakuin apapun, entah itu hobi, entah itu pekerjaan gitu ya, cenderung itu tidak punya keinginan pribadi gitu. Jadi ngikutnya misalnya nih, kalau kerja, orang-orang tuh hobinya misalnya sekarang suka matematika, mau gimana, mau nggak mau aku tuh harus suka juga matematika, aku harus bisa, aku harus paling mampu matematika gitu. Meskipun dia sendiri merasa nggak jago matematika, atau nggak jago di catur, atau nggak jago di apapun gitu. Tapi intinya dia berusaha untuk membuat ekspektasi orang lain, pandangan orang lain pada dia tuh jadi bagus, karena dia menyamakan dirinya sama orang lain gitu. Nah saat dia menyamakan diri sama orang lain gitu, ada kritik nih terhadap apa yang dia lakukan, sulit banget buat nerima gitu, karena dia merasa aku tuh udah berkorban buat orang lain nih, aku udah memberikan diriku supaya maksimal di hadapan orang lain, terus ketika dapat kritik nggak siap gitu. Akhirnya tertekan dengan kritik orang lain, jadi sulit banget dapat kritik gitu. Berdebat beda ya sama tidak mau menerima kritik ya. Jadi kalau ada teman-teman yang kita kasih masukan terus dia menjawab gitu ya, terus kita berdebat terus, itu sebenarnya nggak masalah, itu bentuk dari ya bentuk problem solving. Tapi ketika dia tidak memaparkan data, bisa kita kasih kritik, nggak memaparkan data, pokoknya dia maunya ngikutin pendapat dia aja. Nah itu yang kita sebut sebagai sulit menerima kritik ya. Jadi bedanya di poin ini adalah bagaimana dia punya sisi yang firm atas dirinya sendiri, dan ketika dapat kritik pun dia udah nggak masalah karena dia udah selesai sama dirinya sendiri. Itu kalau yang healthy. Kalau yang unhealthy sebaliknya. Itu Mas Kiki kalau yang di poin ini. Oke. Kalau di kasus yang ini, di aspek yang ini tentang ekspektasi orang lain, aku nangkepnya bahwa yang healthy perfectionist person itu dia sebenarnya udah punya mungkin bisa kita katakan udah punya prinsip sendiri kali ya. Kan dia udah punya standar, dan standar itulah yang dia ikuti gitu. Jadi kalaupun dia menerima kritik atau apa, itu adalah sebuah feedback atas kerjanya dia, tapi dia udah tahu goal yang mau saya tuju tuh ini gitu. Jadi mungkin kritik ini bisa saya masukin, tapi nggak saya jadikan beban untuk saya, karena ya saya punya goal sendiri yang harus saya targetin adalah goal ini. Perfeksionisme saya itu harus membantu saya mencapai goal ini seutuhnya gitu kali ya Kak. Tapi kalau misalkan orang unhealthy itu justru dia menjadikan ekspektasi orang sebagai goalnya dia. Aku harus bisa mengerjakan sesuatu yang mana ini nggak bisa dikritik orang lain gitu. Jadi ketika masih ada kritik ya dia akan kayak, kok masih ada sih kritiknya, kayak kok masih ada aja orang yang komen, kok masih ada aja yang julid gitu, kayak apa yang kurang sih dari tugasku gitu, kayak gitu-gitu nggak sih Kak jadinya? Kalau iya. Bener banget ya. Aku nge-highlight tuh omongannya Mas Kiki tadi bahwa kok masih ada yang kurang sih gitu ya. Kalimat-kalimat itu rasanya memang diletakkan ketika kita mendapat respon, mungkin orang lain cuma ngasih masukan gitu ya, terus kita ngerasa terserang oleh masukan itu ya, akhirnya iya betul.
Benar-benar iya tuh, aku dapat banget tuh kalimat Mas Kiki. Mungkin teman-teman yang di rumah, misalnya yang nonton, yang dengar ini tuh jadi mulai nge-review kali ya. Selama ini tuh aku ketika ngelakuin sesuatu, goalnya ke siapa sih gitu ya? Goalnya tentang diriku atau pendapatnya orang lain gitu kali ya Mas Kiki? Iya betul sih, bisa terpikir seperti itu karena ya kalau dari omongan kakak tentang definisi healthy pun aku nampaknya jadi semacamnya orang yang sifat perfeksionisnya itu healthy. Dia sebenarnya punya prinsip, punya goal, punya target yang emang dia udah tahu dan standar dia tinggi aja gitu. Jadi ya dia ibaratnya terlihat oleh orang kok perfeksionis banget, orangnya detail banget ya, tapi sebenarnya detailnya dia itu ya adalah detail buat dia. Kalaupun ada kritik kritik dari orang itu menjadi sebuah feedback atau semua masukan, itu nggak menjadikan itu sebagai beban. Tapi kalau orang-orang yang aneh dari definisi kakak, aku nangkepnya jadi orang-orang yang ibaratnya terlalu mengikuti ekspektasi orang lain, atau dia nggak tahu goal yang apa itu harusnya apa. Yang penting dia kerja, dan kerjaan itu nggak boleh sampai ada orang yang mengkritik, even satu orang pun mengkritik kerjaan dia. Jadi ketika ada yang mengkritik, dia bingung menanggapinya apa gitu, kayak atau bahkan merasa terserang ya karena karena aku menangkapnya itu kayak dia yang nggak punya tujuan yang jelas terkait apa yang dia mau gitu. Dia malah mengejar apa yang orang lain mau atas kerjaan dia gitu. Betul iya Mas Kiki, benar ya, gitulah ya. Jadi memang konsep diri dan apa yang kita pengen itu tuh mesti jelas ya, biar kita tuh nggak ngikutin terus apa yang orang lain inginkan, apa yang orang lain harapkan gitu ya, menurut kita gitu. Dan nah ini nih aku mau ngasih 2 aspek lagi nih yang kayaknya bisa bantu teman-teman mengidentifikasi aspek selanjutnya ini Mas Kiki, mengorganisasikan sesuatu. Dua-duanya itu kan orangnya terorganisir ya. Jadi kalau teman-teman ya, kalau kita sebut perfeksionis secara umum ya, itu suka banget kamarnya rapih gitu ya. Terus kalau lihat folder-folder di laptop tuh ya, tersusun dengan jelas gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kalau misalnya yang lain-lain kan biasanya skripsi fix banget, fix insya Allah, bismillah banget gitu-gitu ya. Itu kan gak ada aturannya tuh. Nah biasa teman-teman perfeksionis kan tuh ada numberingnya tuh 1, 2, 3 gitu ya, jadi jelas. Nah ketika teman-teman yang healthy perfeksionis gitu ya, dia menyusun itu tujuannya biar dia tuh efektif untuk bekerja, dia tertata gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi pas bikin folder-folder itu memudahkan dia untuk next-nya apa nih gitu. Sedangkan teman-teman yang unhealthy gitu ya, waktu ngelakuin itu merasa terbebani, kehabisan waktu untuk ngatur-ngatur itu. Jadi kayak aduh ini belum disusun lagi, aduh ini kamarku belum lagi gitu. Ini rasanya aku belum bisa kerja deh kalau misalnya kamarku belum rapih gitu. Jadi menyusun, mengorganisasikan sesuatunya itu gitu ya, justru membuat kerjaannya dia nggak efektif gitu. Jadi dia sibuk mengurus hal-hal kecil gitu ya, lupa sama poin utamanya. Sedangkan teman-teman yang healthy perfectionist ya menyusun, mengorganisasikan sesuatunya tuh udah ada waktu yang tepat gitu, udah bisa manajemen waktu yang baik gitu. Jadi dia nggak kehabisan waktu untuk beres-beres. Sebenarnya ini ya, kalau saya bagian ini tuh sering banget dikeluhin sama teman-teman klien atau teman-teman yang pernah cerita soal perfeksionis gitu. Ini yang bikin seseorang itu yang perfeksionis jadinya dalam tanda kutip jadi prokrastinasi, jadi punya dampak untuk nunda-nunda pekerjaan gitu. Karena ngerasa, aduh aku belum mood nih, kamarku masih berantakan, jadi malah beres-beres kamar, malah nyuci, malah rapiin lemari gitu ya. Akhirnya poin utama yang dikerjain malah lupa gitu. Nah, ini kita anggap sebagai excuse gitu kadang-kadang. Nah, jadi kalau teman-temannya itu sudah efektif ngerjainnya, kira-kira Mas Kiki bisa itu nggak ngerelatein ke kehidupan sehari-hari nggak? Kalau relate ke kehidupan sehari-hari, alhamdulillahnya aku tidak seorganisir itu. Tapi teman-temanku ada sih yang emang karena ibaratnya mungkin dia emang tugas tuh harus ada moodnya atau gimana, atau mungkin kamarnya rapi atau apa. Ada sih emang kadang-kadang orang teman-temanku yang ngeluh ketika aku tanya kok belum jadi dikerjain sih gitu. Nggak tahu, belum mood aja, aku merasa kayak masih ada yang belum rapi gitu kayak. Bentar, tapi kan itu kayak sebenarnya bisa aja dikerjain sekarang, dan kayak
kamar lo nggak harus serapi itu untuk lo kerja gitu ya, tapi emang nggak mood aja gitu katanya. Oke. Oh gitu perasaanmu ya. Nggak bisa. Iya. Malah jadi nunda kan ya, malah prokrastinasi. Alasannya tuh malah ya hal-hal kecil yang sebenarnya ya bukan main problem gitu ya, bukan problem solving gitu, tapi fokusnya ke emosinya tadi, yaitu aku belum mood, aku belum ini gitu, aku nggak nyaman gitu. Jadi itu dijadiin alasan buat dia dalam tanda kutip bisa menemukan membangun semangat untuk bisa lebih baik kerjaannya gitu. Padahal mungkin fokusnya salah, jadi fokusnya kurang tepat, fokusnya malah ke hal-hal yang tidak utama. Nah, itu yang mengorganisasikan sesuatu. Kemudian yang terakhir nih aspeknya Mas Kiki, menggunakan pengetahuan dan kepastian. Ini kayaknya yang menurut saya bikin teman-teman perfeksionis itu yakin untuk melakukan sesuatu, untuk mengeksekusi sesuatu gitu ya. Mereka senang banget untuk ngumpulin banyak informasi gitu ya, banyak baca, banyak membahas sesuatu gitu ya, biar dia tahu waktu dia ngelakuin itu semuanya sudah baik, sudah perfect gitu ya, sudah sempurna. Tapi nih ya, kalau teman-teman yang healthy, saat dia punya banyak informasi, udah baca, udah ini gitu ya, jadi ada semangat nih. Oke, aku udah baca 10 buku. Berarti saatnya aku menulis jurnalku, saatnya aku nulis paperku gitu ya. Tapi kalau yang unhealthy gitu ya, oke, aku udah baca 10 buku. Tapi kok aku rasanya masih kurang ya bacanya. Aduh, aku harus cari ide lagi, aku harus cari informasi lagi, aku harus diskusi lagi nih sama orang gitu. Jadi idenya banyak banget tapi nggak dieksekusi gitu. Jadi semuanya dalam pikirannya, dalam idenya aja gitu. Nah, ini yang akhirnya lagi-lagi mengarahkan pada prokrastinasi. Makanya perfeksionis itu cukup dekat dengan prokrastinasi. Karena ada aja hal yang bikin menunda untuk menyelesaikan main problem karena merasa kurang tadi ya, kurang rapi kamarnya. Sekarang ini kurang pasti informasinya, kurang banyak informasinya. Gitu Mas Kiki. Oke. Aku bisa untuk yang terakhir untuk yang aspek terakhir aku bisa relate sih. Dan emang banyak juga teman-teman di sekitarku yang mengalami itu. Jadi kayak aku bisa relate kayak tentang banyak kayak informasi yang masih dirasa kurang buat orang-orang unhealthy perfectionist. Emang ada sih Kak. Memang juga pernah menerima keluhan-keluhan gitu dari teman-teman sendiri gitu kayak. Udah padahal dia menurutku udah kayak ini lo udah banyak, lo referensinya masih apa lagi sih yang kurang gitu kayak. Ada yang kurang ya, tapi ini banyak lo kayak ya tapi masih kurang. Terus kapan selesainya? Iya tapi ya tunggu sampai referensinya banyak. Terus oke, aku sendiri bingung gitu nanggepinnya. Dan akhirnya kan jadi nunda kan ya ngerjainnya. Iya, akhirnya dia kayak capek gitu lah. Kan lo sendiri yang kayak begitu tadi. Oke. Kak, tadi berarti kita udah banyak membahas ada 5 aspek kan ya tentang healthy dan unhealthy perfectionist ini. Kalau gitu misalnya kita mau fokus ke unhealthy perfectionist person nih. Kira-kira apa sih penyebabnya mereka bisa punya kecenderungan sikap seperti itu Kak? Apakah mungkin ada kaitannya dengan inner child mereka mungkin, atau mungkin childhood experiences mereka, atau mungkin apakah pengalaman-pengalaman baru dalam hidup juga bisa membuat orang menjadi perfeksionis dalam artian unhealthy Kak? Iya betul. Iya ya, jadi kita perlu cari tahu nih sebenarnya dampaknya itu apakah yang aktual sekarang aja gitu ya, apa karena memang tuntutan pekerjaan begitu kan. Ada orang bilang ya karena aku tuh adalah seorang penulis maka aku harus perfect gitu ya. Apakah ini cuma tuntutan pekerjaan atau memang ini dari dulu, dari masa kecil gitu ya? Iya itu. Sebabnya apa sih Kak orang-orang perfeksionis yang unhealthy itu bisa menjadi orang seperti itu gitu? Iya Mas Kiki, kalau dari literatur yang aku baca ya, memang poin utama kita itu terjebak pada unhealthy perfectionist itu karena pertama banget karena kita punya kesalahan berpikir gitu. Jadi ada poin di mana kita itu punya persepsi gitu ya, bahwa kita akan diterima saat kita seperti ini gitu. Jadi ada rules gitu ya, jika maka.
Jika aku perfect, maka orang lain akan menghargaiku gitu. Jika aku maksimal gitu ya, orang lain akan menghargaiku, akan menerimaku. Mama akan menerimaku, papa akan menerimaku gitu. Jadi ada poin-poin di mana dia hanya akan merasa berharga saat dia melakukan hal itu gitu. Jadi poin utamanya adalah kesalahan berpikir, di mana orang-orang teman-teman yang unhealthy perfectionist ini biasanya ya kurang percaya sama unconditional love gitu, penerimaan yang tanpa syarat gitu. Jadi selalu membuat syarat-syarat dalam dirinya. Nah, ketika kita kaji nih, sebenarnya kesalahan berpikir itu datangnya dari mana sih? Gitu ya. Kok orang bisa punya prinsip, kok orang bisa punya value bahwa dia akan diterima saat dia seperti ini gitu ya. Nah, tadi tuh nextnya adalah mungkin kesalahan berpikir ini berasal dari interaksi dengan orang tua atau pengasuhan di masa lalu, gitu ya. Jadi mungkin banget nih kesalahan berpikir ini tercipta karena waktu kecil, waktu berinteraksi sama orang tua di masa-masa awal perkembangan, gitu ya. Banyak banget ekspektasi orang tua pada si anak, pada seseorang, gitu ya. Kemudian ekspektasinya ini menyebabkan sikap overkritik mungkin gitu. Minimal kayak dia berpakaian aja gitu. Kamu kenapa sih pakainya kayak gitu? Kamu kenapa sih nulisnya kayak gitu? Jadi ada aja yang salah. Misalnya lagi nyapu gitu ya, lagi latihan untuk bersih-bersih rumah. Gini loh cara nyapu yang benar. Selalu diambil sapunya terus diajarin. Kemudian diajarinnya tuh dengan diulang-ulang gitu ya. Terus dipaksa, terus sambil dikritik juga gitu. Nah, akhirnya muncullah sebuah pikiran, sebuah konsep dalam dirinya bahwa wah, aku kalau misalnya nggak bersih kamarnya, aku akan dimarahin mama nih gitu. Aku kalau misalnya nggak bagus, nggak rapi nih penampilannya, nggak sama nih atas sampai bawah nih pakaianku gitu ya, nggak matching nih, wah pasti aku dianggap jelek gitu. Jadi pikiran-pikiran yang muncul karena kebiasaan yang dibentuk oleh orang tua di masa lalu. Itu bisa. Terus karena ekspektasi tadi juga biasanya, saya tadi nyebut keterlibatan ya. Orang tua misalnya bantuin banget tuh, ngapa-ngapain. Pas nulis salah tuh, dipegangin terus tangannya. Gambar tuh masih kayak gini, nulis tuh masih kayak gini gitu. Akhirnya kita nggak pernah belajar untuk dalam tanda kutip bebas tanpa aturan gitu. Jadi bikin huruf A mau dari belakang dulu atau dari depan dulu tuh nggak ada tuh dalam konsep kita. Jadinya ngikutin aturan terus. Nah, ini dua hal yang berkaitan. Jadi dari kesalahan berpikir, kemudian ada interaksi dengan pengasuhan sama orang tua. Nah, kemudian selain ada ekspektasi, ada keterlibatan lebih orang tua, biasanya mungkin juga kita modeling, nyontoh perilaku orang tua di rumah. Ya, misalnya ya tadi ya, selain orang tua ngeritik kita, terus kan kita juga ngeliat ya cara kerjanya mama papa gimana gitu. Akhirnya banyak banget tuh yang akhirnya ngeliat, oh mama papaku gini. Gak cuma mama papa deh, sama siapa yang ngasuh kita dulu. Entah itu pengasuh, entah itu guru gitu ya, entah itu tante atau siapapun, tapi kita bisa jadi modeling perilaku orang lain gitu. Jadi ada kesalahan berpikir, ada interaksi dengan orang tua dan pengasuh. Dan terakhir ada juga penelitian nih Mas Kiki, bahwa unhealthy perfectionist itu disebabkan oleh genetik. Ini ada nih penelitian yang saya baca dulu. Penelitian dari Stauber, Child, dan Yan tahun 2018 gitu. Bahwa unhealthy perfectionist 23 sampai 54% itu disebabkan oleh genetik gitu. Jadi saling berkesinambungan sebenarnya, ada 3 hal tadi ya. Manifestasinya sekarang adalah kesalahan berpikir, disebabkan oleh interaksi dengan orang tua dan pengasuh, bisa jadi juga disebabkan oleh genetik. Gitu sih Mas Kiki yang saya temui. Wow, oke. Ini menjadi suatu hal yang menarik buatku sih Kak, terkait yang penyebab terakhir gitu, genetik. Berarti kalau misalkan emang kalau aku belum tahu tentang penelitiannya ini ya Kak, kayak aku benar-benar baru tahu tentang penelitian Kakak ini gitu. Berarti misalkan kita sebenarnya sudah diasuh oleh orang tua dengan cara yang baik gitu, dan kita pun sebenarnya udah bisa membangun pola pikir yang baik terkait cara mengerjakan sesuatu gitu, sehingga kita sebenarnya ya kalau dari variabel 1 dan 2 tuh sebenarnya kita aman gitu, nggak harus menjadi seorang perfeksionis.
Tapi ternyata ada kandungan genetik di tubuh kita yang membuat kita menjadi perfeksionis. Itu mungkin banget dong Kak berarti. Kalau dari penelitian yang Kakak lakuin. Iya, sebenarnya dari penelitian ini tuh saya sih nganggapnya gini Mas Vicky. Akhirnya ketika kita punya sisi genetik ini ya, tapi akhirnya tuh yang nomor 2 sama nomor 1-nya kita bagus gitu ya, mungkin ini justru akan sangat membentuk sikap healthy perfectionist justru gitu. Kita punya detail nih, terus kita diarahin dengan cara yang tepat gitu ya. Kemudian kita juga dibentuk dengan tepat. Akhirnya kan malah bagus ya sebenarnya. Oh oke, aku nggak kebayang sampai sana. Oke, itu bisa sih, itu bisa banget sih. Berarti ibaratnya kalau misalkan kita kita mendapat pola asuh yang bagus gitu, kita juga mendapat cara berpikir yang baik juga gitu. Ketika didorong oleh gen perfeksionis tersebut, justru itu menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya Kak. Dan sebaliknya gitu ya. Oke. Ini penelitian yang Kakak baca menarik sih buatku. Itu keren banget. Kini aku harus baca juga. Kalau aku ada waktu aku akan cari. Iya. Ini ya dari kalau teman-teman mencari penelitiannya Stolberg, Childs, Damian tahun 2018. Oke, Stolberg, Childs, dan Damian 2018. Oke, karena dia akan cari juga. Menarik sih, menarik. Oke, kalau gitu Kak, tadi berarti dari penyebab perfeksionisme, penyebab munculnya sikap unhealthy perfectionism kita udah bahas tuh. Jadi ada juga terkait cara pikir yang salah, lalu juga pola asuh serta kandungan genetik. Nah, let's say kita hanya membahas tentang kandungan genetik yang menciptakan perfeksionisme gitu kan. Berarti ibaratnya setiap diri manusia itu punya kadar perfeksionisme sendiri ketika mereka lahir. Asumsikan seperti itu gitu kan. Nah, jika kita mengasumsikan seperti itu, berarti gimana sih Kak caranya biar kita bisa memaksimalkan potensi perfeksionisme yang ada dalam diri kita ini nih? Misalkan kita, ternyata aku tuh orang perfeksionis ya gitu. Nah, itu tuh gimana sih cara memaksimalkannya agar dia mungkin bisa menjadi healthy perfeksionis gitu atau Iya. Terus sekarang aku udah perfeksionis, aku udah ngerasanya detail gitu ya. Terus gimana nih caranya biar aku tetap sehat gitu ya, dengan sisiku yang ini tetap maksimal gitu ya, bukannya malah ngerusak diri sendiri. Iya, nanti benar-benar ini tuh penting. Jadi memang ketika teman-teman nih tadi setelah mendengar ya poin-poin beberapa poin tadi, makanya aku memang punya sisi ini gitu. Dan mungkin sedikit banyaknya ada yang kecenderungan ke unhealthy gitu. Sebenarnya poin dari saya sendiri, saya ngajakin teman-teman diskusi tadi sama Mas Kiki juga bahas 5 poin tadi. Poin utamanya adalah gimana kita bisa ngamatin diri dulu gitu. Kita kan sering banget ya ngecek itu adalah ngecek manifestasinya aja gitu, ngecek luarnya aja gitu, dampaknya aja. Mungkin jarang ngecek ke dalam diri nih, sebenarnya aku tuh ngejar target tinggi-tinggi tuh kenapa sih gitu, apa sih makna dibalik ini gitu, kenapa aku mesti banget misalnya ya menekan diriku sampai diriku kelelahan gitu. Jadi poin pertamanya adalah mengamati diri, karena kita sering banget terlalu sibuk sama hal-hal di luar diri gitu ya, sama dampak-dampak tadi. Lupa nanya ke dalam diri, aku kayak gini tuh kenapa sih? Aku tuh biasanya muncul perfeksionisnya tuh pas kapan-kapan aja sih? Apa jangan-jangan sebenarnya aku tuh nggak perfeksionis juga, tapi ketika misalnya udah berhadapan sama orang yang punya power gede gitu, tiba-tiba perfeksionisku langsung aktif gitu, akhirnya membuat diriku tertekan. Jadi poin pertamanya adalah mengamati diri. Karena saya setelah baca beberapa penelitian juga gitu ya, biasanya poin utama saat kita mengalami perfeksionis itu pahami isu dibalik unhealthy perfectionist. Karena kadang-kadang kita lupa, kita tuh punya isu tadi ya soal penyebab tadi di masa lalu yang belum terselesaikan. Nah akhirnya isu itu terus-terusan kita bawa, terus kita nggak tahu nih jalan keluarnya gimana gitu. Karena fokusnya di hari ini aja, fokusnya di sekarang aja. Jadi pertamanya mengamati diri. Setelah tahu tuh diselesaikan tuh ya isu yang tadi, entah itu dengan konseling, entah itu dengan mencoba memaafkan diri sendiri atau menerima, atau nanti berproses lah dengan dalam diri itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman yang perfeksionis itu tuh punya sisi selalu ngomong harus. Saya juga ikut perfeksionis nih, ngomong selalu dan harus gitu. Aku tuh selalu gini, aku harus kayak gini. Paling sering banget keluar tuh adalah
should gitu, aku harus, I should, saya harus, saya ini, I must, aku tuh bener-bener harus ini gitu. Sadarilah teman-teman, saat kita ngomong harus gitu ya, itu sebenarnya bukan keinginan dalam diri. Harus itu biasanya tekanan dari lingkungan. Kan nggak ada yang ngeharusin kita sebenarnya untuk ini ya, olahraga ya, nggak ada yang ngeharusin kita untuk maksimal ngerjain kan ya. Saat kita melakukan sesuatu itu kan kita perlu, aku yang pengen maksimal ngerjain sesuatu, aku yang pengen olahraga, aku yang pengen detail gitu. Aku perlu detail karena aku merasa puas. Tapi ketika aku harus puas, seolah-olah harus itu tuh jadi tuntutan lingkungan gitu. Jadi teman-teman nih, kalau sering-sering ngomong harus, coba deh diamati, harus itu tuh udah sebesar apa sih mempengaruhi dirimu gitu. Jadi kalau bisa diganti, saya sih merekomendasikan teman-teman ganti kata harus jadi kata perlu. Aku harus detail, aku perlu detail nih. Jadi beda, ketika mendengarnya pun kita nggak ngerasa tertekan. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga adalah buat pengingat gitu ya, menulis kalimat-kalimat yang memotivasi kita, yang membantu kita untuk lebih menghargai dan mengapresiasi gitu ya, dan merasa cukup dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Misalnya, kamu sudah cukup kok, terima kasih hari ini, kamu sudah berusaha keras gitu. Kadang yang ketiga, kita tuh lupa kalau kita tuh udah berbuat banyak, karena sibuk banget untuk fokus sama hasil tadi ya, jadi lupa nih mengapresiasi apa yang udah kita lakukan gitu. Jadi yang ketiga adalah bikin reminder, kalimat-kalimat yang bisa membuat kita cukup dengan diri kita sendiri, supaya mengelola kesalahan berpikir kita tadi tentang ya pikiran harus, tentang what if gitu ya, jika maka gitu. Karena sudah bisa bersyukur dengan hari ini, bisa menerima diri kita hari ini, maka unhealthy perfectionist tadi bisa pelan-pelan terlepas dari diri kita. Nah yang terakhir mungkin minta dukungan orang terdekat nih. Teman-teman kalau misalnya punya teman yang udah yang udah perhatian banget, kayak Mas Kiki tadi, kamu kok kayaknya ini banget ya Ki, kamu nggak capek apa Ki? Misalnya ada orang-orang yang udah sadar tuh sama pola kerjanya kita, mungkin kita bisa minta bantuan dia untuk nge-reminderin kita gitu. Saat kita udah overload pekerjaan, kemudian kita overwhelmed juga dengan pikiran kita sendiri gitu ya. Nah, ada teman-teman yang dekat yang bisa mengobservasi kita, minta diingetin gitu Mas Iki. Jadi ada 4 hal yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sisi perfeksionis diri kita. Oke. Berarti kalau aku bisa recap terkait cara memaksimalkan potensi perfeksionisme ini, berarti pertama adalah kita usahakan untuk mengenal diri kita sendiri terlebih dulu gitu ya Kak. Lalu setelah kita mengenal diri kita mulai mengubah mindset, mengubah cara pandang terhadap sesuatu, mengubah mungkin kayak self talk kita terkait kita tuh begini dan begitu. Itu tuh kayak jadi jangan memaksakan diri untuk kayak aku harus begini atau sebaiknya aku begini, tapi menjadi kayak aku perlu begini, atau gitu kayak aku perlu melakukan ini, bukannya aku harus melakukan ini. Bukan harus. Itu kayak mengubah mindset gitu nggak sih? Jadi kayak mengubah mindset dalam self talk sendiri. Betul. Lalu tadi itu juga kita membuat sebuah aku nggak tahu ya tentang catatan mungkin membuat membuat ucapan-ucapan atau reminder bahwa we're enough gitu, kayak kita tuh cukup, kita tuh berharga, kita tuh udah berusaha keras gitu, kayak kamu jangan lupa istirahat atau semacam-macam kayak gitu nggak sih? Bikin pengingat, bikin kata yang bisa kita lihat lagi dan mengingatkan kita bahwa aku udah terlalu berlebihan nih menanggapi sesuatu ini, aku mungkin harus stop, atau mungkin aku harus rehat, atau mungkin mungkin ini udah cukup gitu, kayak nggak perlu aku tambahin apa-apa lagi gitu nggak sih Kak? Dan yang terakhir mencari semacam support system di mana kayak ada orang yang bisa mengingatkan kita bahwa kita sedang melakukan sesuatu secara berlebihan nih,
atau mungkin sifat perfeksionis kita tuh mulai kumat atau gimananya gitu. Dia bisa mengingatkan kita gitu. Bahkan mungkin kita bisa minta dia untuk oke, kalau misalkan gue ngerjain sesuatu sampai terlalu malam, tolong stop gue gitu, atau tolong teleponin gitu. Atau misalkan mungkin kayak ketika gue berpikir terlalu berlebihan, tolong lo ngapain gue gitu, misalkan mungkin nampar dikit gitu kayak berlebihan gitu, udah jadi kayak biar gue inget gitu, kayak semacam pendukung gitu nggak sih Kak? Iya bener banget karena kan memang lagi-lagi sefokus-fokusnya kita sama diri sendiri ya, kita masih butuh orang lain tuh buat jadi penguat kita juga, jadi reminder lagi gitu. Benar kata Mas Uki, support system ya. Oke deh Kak. Nah, berarti ini kan ibaratnya ketika kita sudah bisa ketika kita menyadari bahwa kita punya sifat perfeksionisme gitu, dan cara memaksimalkannya adalah A, B, C, D gitu. Tapi ketika kita emang udah terlanjur terjebak dalam unhealthy perfectionisme gitu, gimana sih Kak cara mengelolanya, atau nggak tahu sih apakah ini bisa dibilang sebagai mengelola, atau bahkan mungkin gimana cara mengurangi si unhealthy perfectionisme ini kalau menurut Kakak? Karena kan kalau ini yang di awal-awal kita sebutkan ini memaksimalkan potensi gitu. Nah, tapi ketika kita terjebak dalam perfeksionisme yang tidak sehat gitu, gimana sih cara menguranginya atau mungkin mengelolanya agar dia nggak kumat-kumat banget gitu, atau gimana gitu? Iya, biar dia nggak ganggu banget gitu ya kalau udah terlanjur tadi ya kita. Iya betul Kak, itu ada nggak cara-caranya? Iya, pertama banget sih Mas Kiki, poinnya adalah kan udah sadar ya kalau kita tuh punya sisi perfeksionis, terus ternyata sisinya adalah unhealthy gitu. Nah sekarang kalau udah sadar punya sisi yang itu, yuk pertama banget adalah latihan untuk lagi-lagi mengamati cara kerja kita. Coba dicek proporsi yang kita kerjain. Sebenarnya saat ini kita lebih banyak kerjain, lebih banyak proporsinya di usaha apa di hasil sih gitu. Jangan-jangan kita itu 80%-nya usaha gitu, hasilnya baru 20% misalnya gitu. Jadi coba dicek sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu itu udah seimbang belum usaha sama hasilnya. Jangan-jangan kita tuh kebanyakan usaha gitu. Jadi maksudnya bukan mengurangi usaha kita gitu ya, tapi jangan-jangan kita banyak sekali meletakkan energi di sana gitu ya, sampai akhirnya kita lupa nih merencanakan bagaimana nih kalau misalnya hasilnya seperti ini gitu. Bagaimana misalnya ketika sudah tercapai nih, apa nih what next gitu. Jadi kita banyak banget merencanakan tapi lupa mengeksekusinya, terus malah nggak fokus sama bagaimana hasil baiknya. Justru kan bikin hasil buruk, akhirnya mempersiapkan diri terlalu banyak. So sekarang imbangin usaha sama hasilnya teman-teman, itu satu. Kemudian yang kedua, alihkan 80% perhatian pada apa yang diperhatikan oleh orang lain. Ini tuh sebenarnya pro kontra juga sih yang nomor 2 ini. Tapi menurut saya kalau teman-teman yang sudah jelas punya si unhealthy perfectionist gitu ya, seringkali tuh kita terjebak itu pada pikiran kita sendiri gitu ya. Akhirnya ya udah bingung sendiri sama sesuatu yang tidak kita coba lihat nih di lingkungan. Sebenarnya orang-orang tuh memperhatikan ini nggak sih gitu. Sebenarnya orang-orang tuh ngerasa ini tuh penting nggak sih gitu. Jangan-jangan ya udah kita larut sama ketakutan tadi, akhirnya kita nggak fokus nih sama apa yang sebenarnya terjadi di luar lingkungan gitu. Nah sekarang latihan, kalau misalnya pas lagi ngerjain tugas, kita lihat nih, kalau misalnya Kiki ngerjain tuh, dia tuh perhatiin penelitiannya jurnal sama buku. Iya, tadi artikel nggak usah ya terlalu banyak nih. Nah itu bagian dari cara kita menyeimbangkan. Jadi kita lihat orang-orang sekitar kita, kelas kerjanya gimana gitu. Bukan mau main sama orang lain gitu, tapi mau beradaptasi, mau melihat sebenarnya ketika orang lain enjoy dengan pekerjaannya itu, dia melakukan apa sih? Siapa tahu bisa jadi modeling buat kita. Yang kedua. Yang ketiga adalah coba beradaptasi pada hal-hal yang situasional. Jadi misalnya nih, mendadak disuruh presentasi gitu ya. Ya udah, enjoy aja. Karena mendadak, ya aku mencoba melakukan apa yang aku bisa aja gitu. Jadi coba enjoy aja sama hal-hal yang situasional gitu. Sekarang memang nggak ada pulpen warna-warni nih buat nyatet, mungkin ada pulpen.
ya nggak apa-apa gitu. Jadi membiasakan diri sama hal-hal yang ada aja gitu, karena biasanya kalau kita fokus sama yang nggak ada gitu ya udah sulit banget menerima sesuatu yang situasional gitu, yang mendadak tadi gitu. Akhirnya kita mungkin jadi banyak kehilangan kesempatan karena kita sangat fokus sama yang tidak ada tadi gitu. Jadi beradaptasilah sama hal yang situasional gitu. Oh iya, nggak ada buku bergaris, ya udah nggak apa-apa, sekarang kertas kosong dulu, HPS dulu, nggak apa-apa. Jadi latihan gitu, menerima hal-hal yang situasional. Yang keempat adalah strategic experimentation. Jadi banyak mempraktikkan ide apa yang kamu pikirkan dibanding mencari-cari ide terus. Jadi kalau ada ide, coba eksekusi. Ada ide, coba eksekusi. Jadi jangan sampai kita terjebak sama teori gitu, teori saja gitu. Tapi butuh nih dieksekusi gitu. Dan yang terakhir, berikan ini ya, reminder ke dalam diri sendiri gitu ya, bahwa kesalahan atau menemukan sebuah kelemahan dalam diri itu justru kunci dari mengimprove potensi diri. Karena kalau kita nggak pernah salah, ya kita nggak pernah mencoba untuk lebih baik, nggak pernah menemukan apa yang lebih baik untuk kita gitu, nggak pernah tahu nih mana yang perlu diimprove gitu, karena kita mengulang pola yang sama. So, izinkan dirimu untuk sesekali membuat kesalahan dan menemukan kelemahanmu supaya bisa mengimprove potensi diri. Gitu Mas Iki. Oh, oke Kak. Insightful sih. Kayak ini beberapa hal yang aku dengar dari solusi yang Kakak kasih itu aku bisa relate sih. Jadi kalau aku recap mungkin yang pertama tadi kan kita berarti melihat kembali cara kerja kita dan mencoba menyeimbang. Ini yang pertama banget kan. menyeimbangkan usaha kita dengan hasilnya gitu. Jangan sampai kita terlalu banyak mengeluarkan usaha di hal-hal yang bisa jadi justru malah menghasilkan sesuatu yang sedikit gitu. Jadi kayak capek-capek mengerjakan sesuatu, padahal ya hasilnya lebih sedikit. Mendingan kayak padahal sebenarnya bisa aja mencari titik fokus lain atau mencari pekerjaan lain yang ternyata bisa menghasilkan hal lebih besar gitu, nggak sih Kak? Jadinya menyeimbangkan usaha dengan hasil. Lalu yang kedua mungkin bisa dikatakan kita tuh mengobservasi atau melihat lagi gimana cara orang-orang enjoy dengan pekerjaannya gitu mungkin ya. Jadi kayak ketika kita melihat ada orang yang kok dia bisa mengerjakan hal yang sama seperti gue, tapi kok dia terlihat enjoy ya. Apa yang dia lakukan ya? Kayak dia tuh kerjanya gimana? Ya, gimana cara dia bisa menemukan waktu istirahat mungkin? Atau gimana cara dia bisa menyelesaikan pekerjaan secara cepat, sedangkan aku kayaknya kok lama banget gue ngerjain hal yang kayak gini, padahal kita berdua mengerjakan sesuatu yang sama gitu nggak sih Kak? Kita mengamati itu. Benar. Oke. Nah lu tadi tuh kita juga bisa untuk mengalihkan ekspektasi ya jadinya Kak, mengalihkan apa sih mengalihkan pikiran kita tuh jadi kayak mengalihkan ekspektasi orang lain gitu nggak sih Kak intinya? Kalau yang nomor 2 yang memperhatikan orang lain ini ya? Enggak, yang ketiga. Yang ketiga. Kalau yang ketiga, coba beradaptasi sama hal yang situasional Mas Kiki. Jadi misalnya tadi ya saat kita biasanya nih, pokoknya aku tuh kalau nulis tuh harus di kertas yang bergaris. Kalau nulis itu harus pakai pulpen warna-warni misalnya gitu ya. Terus kalau presentasi minimal seminggu aku harus prepare gitu. Nah sekarang coba enjoy gitu aja. Kalau misalnya ada presentasi sekarang, ya coba hadapi aja. Kalau nggak ada pulpen warna-warni, ya hadapi aja gitu. Jadi lebih ke latihan aja tuh sama situasional. Kalau emang nggak ada, nggak usah dipaksain ada. Jangan cari hal-hal yang nggak ada justru. Yang ketiga aku relate banget sih. Oh iya. Kadang nggak tahu sih. Aku merasa manusia tuh kadang ada aja gitu mengamati sesuatu yang dia sebenarnya nggak bisa kontrol atau dia nggak bisa kendalikan gitu. Kayak ya ibaratnya ketika kita harusnya fokus kita mengerjakan sesuatu yang dengan standar tinggi dan lalala, tapi keadaan memutuskan kayak mungkin budget lagi dikit gitu,
atau mungkin kita kena musibah nih, atau mungkin kita udah Pandemi mencari ini ya. udah ketemu, kita malah fokus ke situ, kayak kenapa sih gue nggak bisa nemu barang ini, tapi kenapa sih musibah harus kejadian, atau kenapa sih budgetnya harus segini padahal kita udah ngomong segini. Ya sebenarnya kan kita bisa akalin aja yang sesuai sebisa kita gimana gitu nggak sih. Iya betul-betul ya, pandemi ini juga ya. Kenapa sih harus pandemi gitu ya? Ya semua orang juga pengen nggak ada pandemi. betul. Ini kayak poin-poinnya aku bisa relate sih gitu, kayak yang ketiga ini apalagi gitu, kayak coba fokus ke hal situasi apa, maksudnya kayak coba kita lihat ke hal-hal situasional dan ya udah lihat bright side-nya aja gitu, kayak jangan dibawa bingung gitu kan, itu hubungannya. Ya, jangan dibawa bingung gitu. Oke. Ini sangat insightful buat aku sih Kak gitu. Ini solusi emang banyak banget, tapi aku yakin ini bagi para presenters juga pasti mereka merasa seneng gitu mendengarkan solusi-solusi ini gitu. Keren banget Kak. Iya, terima kasih, semoga ya nanti ini menggugah, karena kan sebenarnya poinnya kita tuh bukan lagi mau diagnosis aku tuh ada di healthy apa unhealthy, aku tuh ada gangguan atau enggak gitu ya, tapi kita lagi mencoba mengamati aja pola kerja kita, seproduktif apa sih kita sekarang gitu, kita udah semaksimal apa sih ngelakuin sesuatu hal gitu. Jangan-jangan aku tuh maksimal di ide, tapi maksimal di kerjaannya malah enggak misalnya gitu. Aku maksimal di membuat kondisi situasi kerjaku itu nyaman, aku udah ada di ruang yang ini gitu, tapi akhirnya malah aku nggak tahu nih main problemnya tuh apa, aku harus nyelesain apa. Jadi malah apa ya, saya sih harapannya teman-teman di rumah yang dengar ini nanti kita lagi apa ya, karena mau akhir tahun ya Mas ya, mau masuk ke ini baru ya, tahun baru ya, resolusi baru nih Kak. Iya, jadi sambil nanti resolusinya dibikin gitu ya, sambil direncanain nanti praktiknya gimana nih gitu. Nanti aku akan jadi pribadi yang seperti apa nih ke depan gitu, apa nih yang masih bisa aku improve dari diriku, apa yang masih bisa aku kelola gitu. Karena ya akhir tahun ini kan masa-masa mengevaluasi diri ya. Jadi harapannya dengan ini kita bisa mengevaluasi ini bagian mana diri yang masih kurang atau yang masih butuh dikuatkan lagi biar jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Gitu Mas Kiki. Oke, mantap. Terima kasih banyak Kak Isa untuk pesan-pesan insightful-nya dan ilmu-ilmu yang dibagikan. Ini jujur buat aku insightful banget tuh, kayak sangat membuka wawasanku akan perfeksionisme itu sendiri, karena ya balik lagi aku sendiri merasa kayak perfeksionisme itu sebenarnya kan kalau buatku gitu adalah suatu sikap atau attitude yang kadang agak annoying gitu ya. Tapi kadang aku sendiri tuh merasakan gitu loh, dan ya aku nggak bisa menyalahkan mereka yang perfeksionis juga bahwa mereka tuh harus begini harus begitu. Tapi ternyata ya kalau dari perbincangan kita sekarang sih, perfeksionisme itu ternyata punya dua sifat dan kayak emang punya dua jenis, dan sebenarnya kita bisa memaksimalkan perfeksionisme itu menghasilkan sesuatu yang baik gitu, bukan justru menjadi hal yang menyebalkan bagi diri kita sendiri atau bahkan bisa menyebalkan bagi orang lain. Itu kayak itu udah parah banget kan, berarti sikap perfeksionisme kita gitu. Dan kayak ini membuka pandanganku terhadap sikap perfeksionisme itu sendiri sih Kak. Thank you banget loh Kak atas sesinya. Iya, sama-sama ya Mas Kiki. Semoga kita sama-sama jadi pribadi yang lebih baik ya ke depannya. Makasih banyak udah memandu, dan ini loh aku merasanya dirimu sangat keren banget juga untuk meresum satu persatu. Kadang-kadang aku tuh susah menemukan bahasa sehari-harinya tuh gimana gitu. Iya benar-benar. Jadi saya banyak hal juga nih. Oke, untuk para presenter semoga kalian semua senang dengan hasil podcast ini, dan semoga kalian apalagi yang merasa punya kecenderungan melakukan unhealthy perfectionisme ini bisa mendapatkan solusi atas masalah kalian ya, dan semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian semua yang mendengarkannya gitu. Berarti ini podcast bisa kita tutup aja kali ya Kak. Iya, makasih ya Persen udah ngajakin aku dan teman-teman Biro Psikologi Dinamis untuk bergabung di podcast ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Iya, makasih juga Kak sebagai perwakilan dari Biro Psikologi Dinamis sudah ngasih ilmu-ilmunya, udah banyak banget. Sangat bermanfaat. Aku yakin ini persen juga sangat senang didengarnya.
Oke deh, kita tutup aja podcast kali ini ya Kak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi Perseners di 1% podcast selanjutnya. Dadah. Bye, have a nice day.